Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita membahas ketar-ketirnya timnas Cina jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya timnas Cina kok sampai dibuat ketar-ketir jelang bentrok King Indo? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Timnas Cina akan bentrok King Indo di laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum keduanya bentrok di Qingdao, timnas Cina dikabarkan sudah ketakutan dengan timnas Indonesia. Hasil buruk di dua pertandingan awal Grup C membuat timnas harus berjuang lebih keras di laga-laga berikutnya. Timnas Cina harus babak belur di laga perdana saat dihancurkan lebih dari setengah lusin gol dari timnas Jepang. Negeri matahari terbit itu dengan mudah menghancurkan negeri tirai bambu 7-0 tanpa balas. Di laga berikutnya, skuad asuhan Branko Ivankovic juga menelan kekalahan 1-2 dari tamunya Arab Saudi. Dua kekalahan ini membuat timnas Cina belum memiliki poin dan berada di dasar klasemen Grup C. Jika ingin tetap menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, maka timnas Cina harus bisa memanfaatkan betul dua pertandingan di matchday ketiga dan keempat Grup C. Di dua laga ini, pelatih asal Kroasia itu akan bertandang ke markas Australia pada 10 Oktober dan akan menjamu timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober di Qingdao. Jelang pertandingan yang menentukan itu, timnas Cina setidaknya harus bisa mendapatkan poin perdana mereka jika ingin terus bersaing. Laga kandang di Qingdao jelas akan dimanfaatkan betul oleh Cina untuk mengamankan poin penuh dari timnas Indonesia. Bermain di depan puluhan ribu fansnya, timnas Cina di atas kertas akan lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Bila dilihat dari ranking FIFA, timnas Cina berada mempunyai peringkat yang lebih baik dibanding Indonesia. Negeri tirai bambu itu menempati ranking 91 dunia dan Indonesia berada di peringkat 129 dunia. Namun saat ini timnas Indonesia jelas tidak boleh dianggap remeh. Dengan bermaterikan para pemain diaspora, skuad Garuda bertransformasi menjadi salah satu negara yang layak diperhitungkan di grup ini. Kejutan menahan imbang tim langganan Piala Dunia Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan menahan imbang Australia 0-0 di GBK adalah buktinya. Terbaru, timnas Indonesia akan kembali diperkuat dua pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers dan Liano Reinders, yang baru saja merampungkan serangkaian proses naturalisasi. Ternyata dua pemain anyar naturalisasi timnas Indonesia itu disorot tajam oleh Cina. Media Cina menganggap proses naturalisasi Hilgers dan Liano tidak sah dan seharusnya tidak boleh bermain. Salah satu yang dipersoalkan adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia, bukan di Indonesia. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reinders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah Mads Hilgers dan Liano Reinders seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Tulis 163.com dianggapnya proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reinders adalah cacat hukum. Bahkan saking ketar-ketirnya dengan kekuatan timnas Indonesia membuat mereka mendesak Federasi Sepak Bola Cina atau CFA untuk melaporkan timnas Indonesia ke AFC perihal naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reinders. Salah satu media Cina berpendapat bahwa proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reinders tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Lebih lanjut, media Cina juga mengancam bahwa Federasi Sepak Bola mereka, CFA, bisa saja melaporkan timnas Indonesia ke AFC.
Laporan itu ditunjukkan dengan alasan proses naturalisasi pemain FC Twente dan PEC Zwolle di Liga Belanda itu tidak sesuai dengan aturan. Jika nantinya laporan Federasi Sepak Bola Cina ke AFC itu dikabulkan, bukan tidak mungkin timnas Cina akan langsung diberikan kemenangan WO atas Indonesia. Hasil ini sekaligus akan mencatatkan kemenangan perdana timnas Cina di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi tudingan media Cina itu langsung menuai kecaman dari fans timnas Cina. Melihat alasan tersebut, supporter tim Dragons itu justru merasa konyol karena proses naturalisasi Hilgers dan Eliano dianggap sudah sah dan tidak mengakali regulasi. Padahal induk sepak bola dunia atau FIFA saja sudah mengesahkan proses naturalisasi tersebut. Alhasil media Cina itu justru dihujat karena dianggap melakukan sesuatu yang tidak penting. Fans Cina justru menganggap tudingan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Para fans justru mengatakan tidak seharusnya hal seperti itu terjadi. Kalian harus fokus saja terhadap lawan-lawan kalian dan harus percaya dengan kekuatan sendiri. Kenapa mental kalian? Bahkan memikirkan hal mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk meraih kemenangan, tulis fans Cina. Dengan tudingan yang diberikan tadi, kubu timnas Indonesia juga tidak tinggal diam dan sudah memberikan respon. PSSI dengan tegas membantah tudingan tersebut. Proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders telah melalui tahap resmi mulai dari persetujuan DPR hingga keluarnya keputusan Presiden Kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pengambilan sumpah keduanya juga telah dilakukan secara sah di KBRI Brussels yang termasuk wilayah teritorial Indonesia. Kalau sudah sesuai prosedur begini, apa gak malu ya mereka? Ada-ada saja ya football fans, ulah dari media Cina ini. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong melawan Cina, timnas Indonesia saat ini total mempunyai 13 pemain naturalisasi. Kondisi inilah yang juga membuat kubu timnas Cina sendiri juga mengaku waspada dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, juga menegaskan jika timnya tidak akan meremehkan timnas Indonesia dan akan mengamankan poin penuh di Qingdao. Kekhawatiran Ivankovic terhadap Indonesia itu dia utarakan yang kian diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi. Indonesia melakukan naturalisasi secara besar-besaran, mereka tidak bisa dianggap remeh, ucap Ivankovic. Di sisi lain, timnas Indonesia juga menargetkan 15 poin di babak ini untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Target 15 poin ini tentunya harus didapat skuad merah putih saat menghadapi Bahrain dan Cina. Jay Itzes dan kawan-kawan bahkan menargetkan setidaknya bisa membawa minimal 4 poin atau syukur-syukur bisa membawa pulang 6 poin. Mengingat timnas Cina adalah lawan yang paling lemah di grup ini, timnas Indonesia tentunya akan menargetkan poin penuh kala menghadapi Cina. Sangat menarik ya football fans jelang duel di antara dua tim ini dengan segala tudingan yang ada tadi. Kalau menurut kamu gimana nih football fans mengenai naturalisasi di kubu timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu dan kalau ada ide-ide menarik jangan lupa tulis di kolom komen ya. Share video ini jika kamu suka agar channel ini bisa terus berkembang.